Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika Politeknik Kalteks Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah pemrograman mobile pertemuan ketiga dengan topik view binding, resource, dan intent pada pemrograman Kotlin. Nah, praktikum ini sendiri berfokus pada pemahaman atau cara mengetahui bagaimana kita memanfaatkan view binding untuk dapat membuat perancangan kode menjadi lebih efisien dan juga bagaimana cara memanfaatkan resource yang diinginkan seperti gambar, font, color, dan juga string agar dapat dipanggil kembali dengan nama yang diberikan. Nah, dengan pelaksanaan praktikum kali ini diharapkan juga untuk memahami bagaimana caranya menghubungi aktiviti antar aktiviti lainnya sehingga bisa melakukan perpindahan dari aktiviti yang satu ke aktiviti yang lainnya dengan memanfaatkan penerapan dari intent. Nah, untuk permasalahan pada praktikum kali ini yaitu adalah bagaimana cara untuk merancang beberapa aktiviti agar dapat menampilkan halaman login dan juga halaman welcome screen setelah berhasil melakukan login. Aktiviti ini harus dapat dirancang dengan tampilan menarik sesuai dengan desain Figma yang telah dipilih. Selain itu, aktiviti yang dirancang harus bisa memanfaatkan view binding dalam melakukan pemanggilan komponen agar kode program itu dapat menjadi lebih ringkas. Selain dari itu, aktiviti-aktiviti ini juga harus dapat saling berkomunikasi atau saling terhubung satu sama lainnya dengan memanfaatkan intent. Nah, untuk praktikum kali ini yang menjadi tantangan utama menurut saya adalah bagaimana cara untuk menerapkan view binding secara konsisten. Lalu juga bagaimana cara untuk mengelola resource agar rancangan program itu dapat menjadi lebih terstruktur. Selain itu juga bagaimana pemanfaatkan intent itu untuk menghubungkan aktiviti satu dengan aktiviti lainnya sehingga nantinya alur aplikasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Nah, untuk keputusan desain atau langkah kuncinya sendiri pada praktikum kali ini itu menggunakan view binding yang pertama itu dipilih karena fiturnya itu mampu untuk menggantikan penggunaan find view by ID yang biasanya harus diinisialisasikan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel lalu baru dipanggil, dimana itu akan membuat program lebih panjang daripada biasanya. Nah, dengan memanfaatkan view binding ini, kode program itu bisa lebih ringkas dan juga lebih aman dari error null pointer. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan intent, di mana intent sendiri itu dimanfaatkan untuk menghubungkan antar aktiviti sehingga navigasi aplikasinya itu dapat diatur dengan cara yang standar dan juga efisien. Yang selanjutnya itu ada resource, di mana penggunaan resource sendiri itu dilakukan agar pengelolaan elemen seperti warna, string, font, dan gambar yang sudah dideklarasikan ke dalam sebuah nama itu nantinya bisa dipanggil dipanggil dengan namanya sehingga nantinya tampilan itu lebih konsisten dan sama antar aktiviti. Pemanfaatan resource ini juga bakal mempermudah proses perancangan program karena nantinya kalau misalnya memerlukan perbaikan atau maintenance atau perubahan itu kita cukup mengubah resource yang ada, maka nantinya semua base program yang menggunakan resource itu akan ikut berubah. Lalu pada praktikum kali ini ada error yang saya temukan yang lumayan lama saya sadari, yaitu adalah saat melakukan deklarasi variabel dengan keyword let init var binding dengan nama activity landing page binding, itu akan terjadi error karena kelas activity landing page binding itu sendiri tidak dikenali atau belum terbentuk secara otomatis oleh Android Studio-nya. Nah, error ini sendiri itu terjadi karena fitur view binding yang ingin digunakan itu belum aktif pada file build Gradle modul apps-nya. Karena di sini walaupun saya sudah menambahkan baris program untuk fitur ini dengan nama build feature view binding-nya true, itu nggak aktif karena project itu belum disinkronisasi. Karena di sini saya lupa untuk menekan button sync now-nya. Nah, inilah yang menyebabkan Android Studio itu belum menghasilkan kelas binding sehingga akan menimbulkan error seperti di video ini. Nah, untuk memperbaiki ini kita cukup dengan melakukan sinkronisasi kembali dengan memilih signal yang ada di pojok kanan atas. Nah, selain dari error ini, ada dua error yang saya temukan selama pengerjaan. Yang pertama adalah unresolved reference activity landing page binding. Nah, error ini terjadi karena tidak mengimport kelas binding yang diperlukan. Nah, pemanfaatan dari view binding sendiri itu akan menghasilkan binding class sesuai dengan nama dari variabel layoutnya secara otomatis. Sehingga saat digunakan, kelas ini juga harus diimport agar programnya itu dapat melacak kelas binding yang digunakan
untuk melihat layout agar dapat mengakses nama ID dari komponen UI yang ada di layout tersebut tanpa harus menggunakan Find View by ID-nya. Nah, error yang kedua itu adalah pesan error assignment type mismatch. Seperti nama pesannya, terdapat ketidaksesuaian tipe data antara deklarasi variabel dengan nilai yang telah diinisialisasikan. Di mana error ini itu terjadi karena menggunakan binding class yang tidak sama, di mana variabel binding itu bertipe activity sign in binding itu harus ditujukan untuk layout activity sign in XML. Sedangkan pada saat inisiasi, seperti yang dapat dilihat video, itu diisi dengan activity sign up binding yang dihasilkan dari layout activity sign up XML. Nah, yang ketidaksesuaian ini itu menyebabkan program itu tidak dapat dikompilasi karena Kotlin itu menuntut kesesuaian tipe secara ketat. Lalu selanjutnya itu ada pemahaman konsep inti dari praktikum kali ini, di mana konsep utama dalam pembelajaran praktikum kali ini itu adalah pemahaman terhadap pemrograman Kotlin lanjutan, yaitu bagaimana melakukan pemanfaatan dari view binding untuk menggantikan fungsi dari find view by ID, lalu pemanfaatan resource dan juga penggunaan intent untuk melakukan perpindahan halaman, di mana berdasarkan praktikum ini kita dapat mengetahui bahwa fitur bind binding sendiri itu dimanfaatkan untuk mengakses komponen UI secara langsung tanpa menggunakan find view by ID yang biasanya menghasilkan code program cukup panjang. Nah, dengan pemanfaatan fitur view binding ini, code program itu akan menjadi lebih ringkas dan aman dari kesalahan null pointer. Untuk menggunakan fitur ini sendiri itu cukup mudah, di mana kita hanya perlu memanggil variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat pada video, telah dideklarasikan sebuah variabel dengan nama binding, lalu variabel tersebut akan digunakan untuk memanggil seluruh komponen yang ada di dalam layout secara langsung melalui ID yang sudah didefinisikan pada layout. Lalu selanjutnya ada resource, di mana resource sendiri itu dimanfaatkan untuk mengelola elemen seperti gambar, warna, string, dan juga font secara lebih terstruktur. Dengan cara ini, pengembangan yang dilakukan itu akan menjadi lebih efisien karena tidak perlu menuliskan nilai yang sama secara manual di dalam code program, sehingga aplikasinya nanti bisa lebih mudah untuk dipelihara dan terlihat konsisten secara tampilan. Lalu selanjutnya ada menggunakan intent, yang mana itu dimanfaatkan sebagai cara berkomunikasi antar activity. Dengan pemanfaatan intent ini sendiri, aplikasi nantinya akan dapat melakukan perpindahan dari satu activity ke activity lainnya sesuai dengan kebutuhan dari alur aplikasi itu. Nah, penggunaan intent sendiri itu bisa dilihat seperti di video. Kita juga harus mengimport intent sebelum kita menggunakannya. Nah, untuk hubungan materi praktikum kali ini dengan materi sebelumnya itu adalah di praktikum sebelumnya kita telah mempelajari dasar-dasar dari penggunaan Kotlin dan audio Android Studio, khususnya bagaimana kita memanfaatkan berbagai komponen untuk mendukung tampilan antarmuka serta melakukan proses input-output. Nah, tapi pada praktikum sebelumnya itu proses input-output dari code program yang dihasilkan itu cenderung cukup panjang karena setiap komponen itu harus terlebih dahulu kita inisialisasikan ke dalam sebuah variabel penampung menggunakan fungsi find view by ID. Nah, hal ini itu membuat kode tidak hanya lebih rumit tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah, misalnya seperti null pointer. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita memanfaatkan pendekatan yang lebih efisien untuk menggantikan find view by ID dengan menggunakan view binding, sehingga code program itu bisa menjadi lebih ringkas dan aman dari kesalahan null pointer. Nah, untuk bagian rancangan sendiri itu juga telah diatur masing-masing pada layout dari intent. Nah, berbagai rancangan antarmuka yang sudah diatur pada masing-masing layout activity itu juga dapat dihubungkan atau saling berkomunikasi dengan memanfaatkan fungsi dari intent. Nah, untuk penerapan resource yang dilakukan itu juga mempermudah dalam pembuatan tampilan yang konsisten sehingga tampilan antar activity itu memiliki berbagai kesamaan mulai dari gambar, font hingga pewarnaan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan bukti pengerjaan dari modul dan juga praktikum kali ini. Jadi logika program beserta rancangan tampilan antarmuka yang dilakukan pada praktikum kali ini itu telah berhasil menghasilkan sebuah aplikasi sederhana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini tidak hanya mampu menampilkan komponen antarmuka sesuai desain, tetapi juga dapat melakukan perpindahan antar activity dengan memanfaatkan intent. Perpindahan antar activity ini akan terjadi setelah pengguna menekan beberapa tombol yang sudah disediakan, sehingga aplikasi dapat merespon interaksi pengguna dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Nah, untuk desain Figma sendiri, saya memilih desain ini seperti yang dapat lihat di video. Desain ini itu saya pilih karena saya menyukai warna yang lebih cenderung gelap dan juga saya menyukai warna merah. Lalu saya melihat desain ini juga memiliki alur yang jelas dan sederhana mulai dari login hingga konfirmasi tiket.
Nah, sehingga ini akan memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan. Tampilannya itu juga simple dan modern dengan warnanya itu yang konsisten hitam dan juga merah. Di sini dia juga menonjolkan konten utamanya berupa film serta menyediakan pemilihan kursi yang rapi dan juga mudah dipahami. Nah, elemen-elemen penting yang seperti tombol beli dan juga detail film itu ditampilkan dengan kontras yang jelas sehingga memudahkan dalam melakukan interaksi. Dimana secara keseluruhan menurut saya desain ini itu mengutamakan pengalaman pengguna yang praktis, menarik dan juga nyaman digunakan karena dia tergolong cukup simple desainnya. Nah, untuk hasil akhir dari pengerjaan praktikum kali ini dapat dilihat pada video berikut berupa demo programnya. Nah, berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, kita jadi memahami nih bagaimana caranya kita untuk membuat suatu program yang lebih efisien menggunakan view binding untuk menggantikan fungsi find view by ID. Lalu di sini juga kita belajar bagaimana caranya untuk memanfaatkan resource agar penggunaan resource itu lebih terstruktur pada kode program. Nah, selain itu kita juga jadi tahu bagaimana activity itu saling berkomunikasi atau melakukan perbedaan antar activity menggunakan intent, sehingga bisa terciptanya alur sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, mungkin itu saja untuk video praktikum kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.